Dalam hal ini memang pemerintah belum memutuskan bagaimana, apakah itu nanti dengan membatasi atau pembatasan subsidi atau mengurangi subsidi atau mungkin mencabut subsidi. Masih pada prinsipnya yang menjadi pertimbangan Bapak Presiden adalah ya tentu berbicara mengenai subsidi BBM itu yang diutamakan adalah demi keadilan dan demi tentu untuk mengurangi kesenjangan sosial dan penyelamatan ekonomi nasional. Maka subsidi hanya diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, bagi orang miskin, dan tidak diperuntukkan bagi yang kaya atau yang memang tidak berhak menerimanya. Kita itu tidak bisa, katakanlah, begitu saja melampaui kuota, karena semua dana dalam basketnya APBN itu sudah teralokasi dengan baik. Jadi kalau ada sesuatu itu, maka di dalam basket APBN kita ada yang dikurangi. Lakukan pengendalian dulu. Nanti kalau tidak cukup, saya tidak setuju kalau kita menjadi kaku sehingga tidak bisa di Pertamina mengambil tindakan. Bisa kita meminta Pertamina untuk mengatasi itu segera, tetap menyalurkan. Toh selisih harinya tidak banyak juga. Diprediksi tanggal 22 habis, toh 1 minggu kira-kira kita mengisi itu. Entah dalam hal ini Pertamina, BPH Migas, Kementerian ESDM perlu melakukan upaya pengendalian supaya batas BBM bersubsidi tidak melebihi 46 juta kiloliter di tahun 2013. Kita perlu hati-hati karena rasio-rasio itu menunjukkan kecenderungan meningkat, termasuk misalnya penjualan kendaraan mobil atau sepeda motor, yang ini bisa membuat nanti 46 juta itu tidak terjaga. Jadi kita perlu lakukan pengendalian. Jadi yang jelas kan semua sepakat bahwa subsidi BBM hampir 300 triliun itu terlalu tinggi subsidinya. Ini semua sepakat. Terus semua sepakat bagaimana itu harus diturunkan. Nah sekarang bagaimana menurunkannya. Nah itu aja yang masih soal, agar efek sosialnya bisa diatasi, ya. Terus ekonominya teratasi, tapi sosialnya juga teratasi. Ya, kembali dalam Forbes malam ini kita masih membicarakan subsidi transportasi massal. Ya, Maria, bagaimana? Apakah memang kita harus mengetahui dengan pasti sebetulnya apa yang harus disubsidi, siapa yang disubsidi? Berapa jumlah subsidinya yang dibutuhkan? Ya. Nah, ini sudah pada gerah mau komentar juga. Ya. Baik, kita mulai aja langsung dari Pak Said Didu. Pak Said Didu. Ya. Pertanyaan mendasar saya sebenarnya, tadi seakan-akan subsidi untuk publik berapapun dikasih. Memang angkutan publiknya ada? Kan nggak ada, Pak. Itu yang ada yang sisa dibangun Belanda, Pak. MRT dirancang 35 tahun lalu. 87 diserahkan BPT ke Pemda DKI. Alhamdulillah sekarang nggak jadi-jadi itu. Jadi maksud saya, mari kita diskusi. Tadi pernyataan Menteri SDM menyatakan orang beli mobil ekonomi bagus. Bukan, nggak ada transportasi publik kecuali kita beli mobil. Jadi sebenarnya menurut saya persoalan mendasarnya adalah transportasi publik di Indonesia tidak ada. Kalau ada menyatakan kereta, maka orang di kampung saya kalau hanya mensubsidi kereta di Sulawesi akan marah. Nggak ada kereta di sana. Tidak ada kereta ya, Pak? Jadi menurut saya persoalan mendasar membangun transportasi publik. Tapi saya senang juga di istana udah mulai keluar menyadari bahwa tidak adil. Subsidi tidak adil. Awalnya tidak pernah keluar kata-kata itu. Yang selalu dikatakan hanya menyelamatkan APBN. Bagi rakyat apa urusan saya dengan APBN? Urusannya itu urusan pemerintah APBN. Jadi jangan isu APBN dipakai isu. Ini isu ketidakadilan yang harus jadikan isu yang diakui sudah bahwa tadi Menteri SDM menyatakan 77% dinikmati orang mampu. Jadi sudah turun tahun 2010 menjadi 3%, dulu 80%, sekarang 77%. Jadi artinya subsidinya nggak bisa disalurkan karena memang nggak ada transportasi publiknya? Nggak ada. Oke. Tidak ada transportasi publik. Jadi menurut saya alihkan yang besar itu. Pak Yonan tadi agak sopan, terlalu sopan sebenarnya. Terlalu sopan. Berapa sih kalau Bapak dibelikan gerbong, alihkan subsidi BBM itu 300 triliun itu belikan gerbong Bapak. Membangun rel kereta, Bapak kan 1 kilometer kan 10 miliar. Kalau 300 triliun, 30.000 kilometer rel kereta dibangun seluruh Indonesia. Ya.
Betul. Pak Hermanto Dadak membangun jalan nasional 30.000 kilometer, bagi dua lah berdua Bapak. 15.000 kilometer jalan, 15.000 kilometer. Saya pikir semua rakyat setuju bahwa pemerintah menyatakan kami memotong subsidi untuk membangun jalan 15.000 kilometer, membangun kereta api 15.000 kilometer. Setuju Pak. Itu yang dinamakan targeted subsidinya itu yang benar gitu ya. Itu maksud saya. Nah, setelah itu subsidilah itu. Jadi begini, ini ada pengertian yang terus saya perlu luruskan. Ini kan subsidi itu dimanapun, subsidi itu harus by name, by address. Itu dimanapun. Kalau PSO itu adalah fasilitas publik yang disediakan pemerintah yang boleh siapapun naik. Konglomerat naik boleh. Kalau orang konglomerat naik kelas ekonomi boleh. Nah ini kita campur aduk. Subsidi BBM paling kacau. Dikatakan subsidi padahal tidak by name, by address. Siapapun boleh beli. Maria. Itu menurut. Nah ini menurut saya sistem subsidi ini perbaiki. Baik Pak Saidu. Cuma sayangnya Pak, ini. sebentar Pak Bambang dulu. Pak Bambang silakan. Saya sedikit aja. Sebentar Pak Natsir. Kalau kita ingat kereta api itu dulu kalau nggak salah namanya Jawatan Kereta Api Pak. PJKA, apa artinya PJKA? Terus sekarang berubah PT. Tapi harus ingat Pak, BUMN ini dibuat strategi khususnya kereta api itu adalah untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan untuk cari untung. Ini yang perlu tahu. Kalau cari untung ini kita malu juga. Kadang-kadang gerbongnya pun hibah dari negara lain. Ya kan? Ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya setuju. Kalau kereta api diberikan subsidi atau apa namanya bantuan dari pemerintah. Karena yang sekarang ini sangat kecil. Tugas mereka sangat berat. Tapi satu ingat yang disampaikan Pak Dido tadi, Pak Saidido, bahwa itu harus merata. Karena kereta api itu yang banyak dipakai Jabodetabek. Ini juga kewajiban gubernur untuk juga membantu. Karena kalau sampai yang ekonomi itu dihapus, berarti itu fungsi daripada PJKA ini atau PT Kereta Api sudah nggak ada lagi. Ingat, diberikan monopoli. Di Inggris itu kereta api bukan monopoli Pak, dijalankan oleh swasta. Pemerintah hanya mengatur jalannya dan treknya. Jadi monopoli yang diberikan itu supaya diemban baik-baik dan fungsinya bukan cari untung Pak, walaupun BUMN, tapi untuk kemakmuran rakyat. Kalau yang ekonominya nggak ada lagi, berarti nggak ada lagi PSO-nya begitu ya Pak ya? Saya usul bukan begitu. Kereta api perlu diberikan jatah yang cukup besar. Baik. Barangkali 10 kali yang ada sekarang Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak Natsir, silakan. Tadi saya mengkritik sedikit Pak Saidido. Waktu berbuat sebagai sekretaris menteri BUMN, kok nggak bisa berbuat banyak terhadap negara ini? Kan susah itu. Tar dulu Pak, tar dulu kan. Satu. Jadi teman-teman pemerintahan di sana, tar dulu nih. Tar dulu Pak, teman-teman pemerintahan di sana ketawa-ketawa aja lihat tuh. Wamen Pak Wamen ini. Input dari Pak Natsir apa? Selesai ya, ini sedikit. Jadi gini, masalah subsidi kalau dunia usaha, kita sih mau naikkan aja sesuai dengan harga pasar. Naikkan apa Pak? Harga nggak ada lagi subsidi. Sama sekali? Sama sekali, normatif. Karena ini bikin pusing aja. Baru kita malam ini bicara subsidi, harga barang minggu lalu sudah naik. Satu. Yang kedua, di luar negeri juga biasa aja. Subsidi naik di pompa bensin, naik kiri kanan. Cuma kita tadi waktu saya kesini ada suatu majalah, saya baca majalah luar negeri, dikatakan bahwa subsidi Indonesia BBM banci. Maksudnya Pak? Artinya kebijakannya nggak jelas gitu loh. Nggak jelas ya jenis kelaminnya. Oleh karena itu kalau dunia usaha lebih bagus ini dinaikkan full, tidak ada subsidi lagi. Namun uang subsidi sesuai dengan APBN 120 triliun itu dialihkan aja untuk bangun infrastruktur, untuk biayai kereta api, MRT, bangun nih, jelas pengeluarannya. Daripada uang subsidi 120 triliun itu masuk di kantong orang-orang yang tidak jelas. Itu harga dinaikkan atau dibiarkan mengambang sesuai dengan harga minyak mentah? Subsidi nggak ada lagi. Jadi dibiarkan harga minyak mentah dunia? Itu yang memang kita sedang bicarakan, cuma masalahnya kan berapa kebutuhannya gitu kan Pak. Tadi dibilang malu-malu gitu kan menyampaikan kebutuhannya. Kalau itu dihapus secara nol sama sekali, nggak ada sama sekali subsidi, harga normatif, harga pasar, saya kira dapat mempengaruhi perhitungan cost produksi nasional kita. Bisa bagus gitu ya. Saya kira itu aja, makasih. Baik, ya. Tadi di list saya juga ada Pak Azwar Bujang dari Asosiasi Baja.
Indonesia? Bu, makasih. 3 bulan yang lalu saya itu ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Di sana harga bensin itu 8.000 yang premium. Pompa bensin hanya buka jam 6 sampai jam 8. 100 meter dari situ orang jualan bensin dengan botol-botol. Saya tidak yakin yang jualan bensin itu dapat untung 3.500. Kalau 3.500 dia sudah nggak punya kios seperti itu Pak, pasti kaya raya. Jadi subsidi yang sekarang terjadi adalah itu subsidi hanya menguntungkan atau bersubsidi orang-orang di Pulau Jawa, di daerah kota-kota besar. Di daerah itu tidak disubsidi. Sudah lama mereka menderita seperti itu. Jadi di sini tidak ada keadilan. Ya, kalau yang dikatakan tadi mencegah jangan sampai timbul kemiskinan, di daerah sudah lama Pak menderita seperti ini. Oke. Ya, jadi saya lihat ada unsur di sini yang harus diperhatikan. Ada pihak-pihak yang enggan, entah mengapa, untuk menghilangkan subsidi ini. Nah yang kedua yang saya pertanyakan juga, kapan pompa-pompa bensin di daerah itu, ya atau juga Pertamax ini bisa disuplai lebih banyak di daerah. Di daerah itu banyak yang punya mobil mewah Pak, tapi dia nggak bisa beli bahan bakar yang Pertamax. Nah yang ketiga menurut saya itu industri mobil motor itu harus dipaksa supaya mereka membuat desain yang tidak mungkin bisa memakai lagi bensin premium. Kalau tidak dia akan berkelanjutan terus. Mobil-mobil baru itu banyak sekarang masih pakai premium juga. Bensin premium sebetulnya itu bisa didesain Pak. Dia bikin ngelitik tuh mobil. Mas Agus mau menanggapin ya? Terima kasih. Jadi gini, menurut saya nih yang pembatasan itu udah nonsens lah. Kita sudah terlalu lelah diskusi gini mungkin 2-3 tahun. Ya, sekarang pembatasan lagi. Mau cara apa? Pakai teknologi apa? Tidak ada di dunia ini yang membereskan men-spend uang untuk membuat sistem pembatasan. Sudahlah. Tidak usah lagi segera putuskan. Waktu saya diundang ada Pak Firmansyah segala di kantor Wapres tahun lalu saya rasa, kita berdiskusi 3 jam. Pak Wapres setuju, tapi bapaknya tidak setuju. Jadi nggak jadi-jadi. Bapaknya siapa Pak? Bapaknya Pak Wapres kan? Presiden. Nah maksud saya sudah saja ini mungkin teman ada dari Ken di sini. Ini juga jangan-jangan membisiki yang tidak jelas ini. Den, Pak. Ya jadi harusnya tegas saja. Sudah nggak usah lagi lah diurus subsidi. Orang minyaknya hampir 50% import kok masih subsidi. Saya bingung juga itu ya. Jadi sudah tidak usah berdiskusi, sudah tidak usah pikir, naikkan saja. Ya kan mau kaji lagi sosial apa lagi? Sudah ada kajiannya lengkap. Ya tinggal laksanakan saja. Semua kita ambil risiko. Naikkan tapi masih ada subsidi tidak Mas Agus? Ya bertahap lah, jangan langsung. Nanti kaget sekali. Tapi harus sudah naik. Kalau enggak, ya tadi Pak Menteri Keuangan dan juga Gubernur BI sudah mengatakan kan berat bebannya di APBN. Iya, harusnya. Maria. Ada pengertian penting mengenai subsidi itu. Kalau ada orang bilang tidak perlu subsidi, pengertian mendasarnya demikian. Saya di keluarga ada 12. Anak nomor 1 sudah sangat dewasa, sedangkan yang baru lahir perlu susu. Sedangkan uang keluarga kurang. Tidak mungkin berebut anak nomor 1 dengan anak nomor 12. Analogi ini sama di negara ini juga. Makanya ada namanya development, pembangunan. Dan pembangunan itu seperti dikatakan oleh Pak Didu, jelas siapa yang menerima. Disitulah perlunya data. Mengapa ada Biro Pusat Statistik? Mengapa ada kantor kelurahan? Memang data kita ini yang nggak pernah betul. Tapi saya mau kasih sedikit kritik tadi. Kalau untuk suplai listrik, terutama untuk Jawa dan Bali, oke. Itu menyakitkan Pak untuk Kalimantan, untuk Sumatera. Dengar begitu nggak enak. Cara pandang seperti itu. Emang kita ini cuma Jawa. Gitu kira-kira. Jadi jangan disebut autopilot begitu. Memang Republik ini harus diatur di semua. Bapak matanya mengarah kemana Pak? Ini kira-kira. Jadi SDM ya. Sama semua yang nanti. Jadi listrik cukup tapi hanya di Jawa begitu ya Pak ya? Iya, saya orang Batak, saya orang Tapanuli. Kalau Aceh minta bendera, Provinsi Tapanuli hanya diminta orang Tapanuli. Jangan sampai minta merdeka lagi, begitu kira-kira. Terima kasih. Iya, sebentar, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi selepas selingan.